Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan rapat koordinasi nasional gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Serpong, Provinsi Banten yang berlangsung 14-15 September 2022. Rakornas tahun ini mengangkat tema optimalisasi dan penguatan kinerja gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat pusat dan daerah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD memiliki nilai yang penting untuk memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang. Mahfud MD menambahkan laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 2021 menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan orang dan pada tahapan tertentu Indonesia juga menjadi negara tujuan serta negara transit dalam jalur perdagangan orang di dunia. Kasus TPPO banyak menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Korban berasal dari desa yang dibawa ke kota besar dengan kondisi buta lingkungan, buta situasi dan tidak terdidik karena buta pengetahuan yang akhirnya mengalami eksploitasi di luar negeri dengan iming-iming mendapat pekerjaan. Mahfud MD menyebutkan berdasarkan data dari Kemen PPPA, sejak tahun 2019 hingga 2021, tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban TPPO. 97%-nya atau sekitar 1.291 korbannya adalah perempuan dan anak. Diakui akar masalah sangat kompleks seperti kemiskinan, pendidikan rendah, lapangan pekerjaan minim, dan juga budaya setempat, sehingga banyak korban yang tertipu oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri. Status para korban TPPO yang ilegal mempersulit proses hukum mereka. Itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian kita semua. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan mempertahankan ketentraman warganya dari tindakan keji perdagangan orang tersebut. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Bintang Puspayoga mengungkapkan modus perdagangan orang semakin beragam. Pelaku juga memanfaatkan penggunaan teknologi saat menjerat korban mulai dari proses perekrutan, misalnya melalui pemanfaatan media sosial. Korban TPPO diperdagangkan untuk dijadikan pekerja, dikawinkan secara paksa atau dilacurkan sampai dijadikan tentara bayaran. Para korban anak-anak seringkali ditawarkan dalam adopsi ilegal. Dalam kasus-kasus TPPO, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, selain itu telah terbit Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu telah terbit revisi Peraturan Presiden tentang TPPO dengan Ketua 1 adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua 2 adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Ketua Harian adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggota GTPP TPPO pusat terdiri dari 24 kementerian, lembaga yang terdiri dari 6 sub gugus tugas. Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.